Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjut untuk pembahasan eh, pada bab 2. Ini nanti berkaitan tentang eh, jalan, apa itu jalan. Oke, nanti kita akan membahasnya pada materi bab 2 kali ini. Oke, yang kemarin belum sempat kenalan. eh, Oke, nama saya Kurniadi, saya dari Politeknik Negeri Semarang. Untuk lulusan diplomanya dan sarjananya dari Universitas Muhammadiyah Surabaya. Oke, kita lanjut langsung ke materinya. Nah, untuk pembahasan kali ini nanti kita akan membahas lebih ke Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024, 2004 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022. Nanti kita akan membahas berbagai hal yang tercantum dalam undang-undang tersebut berkaitan dengan jalan. Nah, apa yang dimaksud dengan jalan? Jadi, jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap, dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, atau atau dan atau serta di atas permukaan. Di atas permukaan air kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel. Nah, jadi di sini dijelaskan jalan itu adalah prasarana transportasi darat. Jadi mungkin waktu kuliah kita juga sudah dijelaskan ya berkaitan dengan konstruksi jalan. Mungkin ada perencanaan geometri jalan juga ada. Lalu kita praktek untuk eh, menghitung volume lalu lintas harian. Lalu mungkin praktek penggambaran jalan, mungkin kita juga sudah pernah ya. Dan di sini mungkin untuk mengulang saja materi-materi yang telah kita dapat waktu kita kuliah dulu. Jadi secara garis besar itu adalah jalan ya, prasarana untuk perpindahan atau mobilitas. Jadi untuk orang berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, pasti membutuhkan adanya sarana. Nah, prasarananya ini bisa eh, kita sebut dengan jalan. Mungkin pada waktu dulu kita di desa itu ada jalan yang berbentuk makadam atau tanah seperti itu. Nah, mungkin kalau lebih spesifiknya konstruksi-konstruksi jalan pada zaman dahulu mungkin kita bisa membaca-baca pada sejarah-sejarah zaman dahulu waktu kegiatan pembuatan jalan anyar maupun jalan pantura seperti apa. Jadi eh, jalan di sini prasarana transportasi darat yang dimana di sini termasuk ada bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan pelengkapan yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Apa yang dimaksud dengan bangunan penghubung, bangunan pelengkap, dan perlengkapannya? Oke, bangunan penghubungnya mungkin bisa kita lihat ada jalan, ada jembatan, ada terowongan, seperti itu. Dan bangunan pelengkap. Nah, bangunan pelengkap ini artinya jalan itu tidak bisa eh, ada di mana ruas jalan tidak bisa terhubung satu dengan yang lain karena berbagai rintangan. Seperti tadi gambar yang pertama tadi, ini jalan dia melewati sebuah bukit. Di mana kalau jalan ini misalkan kita eh, sesuaikan dengan geometri jalan ya. Misalkan ada alignment vertikal, ini mungkin kelandaiannya sangat tinggi kalau mengikuti kontur dari jalan ini. Maka ada penghubung yang lain yang bisa digunakan, yaitu adalah terowongan. Fungsinya apa? Berarti
selain kita misalkan dari jembatan ini kita mau keruk misalkan untuk mengikuti elemennya. Eh, Maka banyak volume pekerjaan galiannya yang ada di situ. Belum lagi nanti kita tidak tahu ini jenis tanahnya seperti apa. Apakah tanah jenis lunak ataukah tanah jenis keras. Jadi ketika jalan itu terhalangi oleh sesuatu, maka akan dibuatkan sesuatu yang mempermudah, bisa terowongan seperti itu. Nah, lalu ada bangunan pelengkapnya seperti jembatan, misalkan eh, an- eh, ada desa A dan desa B, di mana ada sungai di tengah-tengahnya. Maka diperlukan jembatan untuk menghubungkan jalan dari desa A ke desa B. Itu bangunan pelengkap. Lalu ada flyover misalkan. Ini contoh gambar flyover Purwosari yang ada di Solo. Nah, ini di mana jalan di bawah ini memang melewati jalur rel kereta api. Ini dulu sangat padat sekali untuk melewati rel ini. Jadi mungkin dari pemerintah dibuatkan flyover seperti itu. Lalu ada underpass. Ini contohnya juga yang berada di Solo, underpass Joglo Surakarta, di mana ini juga waktu sebelum adanya underpass ini juga crowded lalu lintas yang ada di situ. Terowongan seperti tadi ada jalan layang, mungkin seperti jalan layang Cikampek. Fotonya mungkin tidak ada, mungkin bisa dicari di Google ya. Lalu perlengkapan jalan. Nah, perlengkapan jalan ini ada yang berkaitan langsung, ada yang tidak berkaitan langsung. Berkaitan langsung ini dalam arti rambu perlengkapan itu wajib, ada wajib yang harus dipenuhi jika ingin sesuai dengan standar yang ada di Indonesia. Jadi harus ada rambu jalan, ada marka jalan, ada rambu petunjuk, rambu peringatan, patok lalu lintas, dan fasilitas pejalan kaki. Nah, jadi dari perlengkapan ini ada rambu, marka, rambu petunjuk, rambu peringatan ini harus ada di jalan. Entah itu di jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, kota. Lalu ada lampu penerangan. Nah, mungkin di jalan-jalan mungkin kadang kita melihat, loh kok di jalan ini nggak ada penerangannya ya. Memang secara undang-undang juga dia tidak diwajibkan ada lampu penerangan. Mungkin tertentu ya. Misalkan memang dari pemerintah setempat menganggarkan adanya lampu penerangan di daerah tersebut. Lalu tidak berkaitan langsung, artinya perlengkapan ini tidak berkaitan langsung dengan eh, penggunaan jalan. Ada pagar pengaman, patok kilometer dan hektometer, patok ruang milik jalan, agak pagar jalan, berdam silau, berdam suara, dan tempat istirahat. Nah, jadi perlengkapan-perlengkapan jalan ini eh, jadi salah satu komponen yang di mana jalan itu wajib maupun tidak wajib ada perlengkapan-perlengkapan jalan ini. Nah, ini mungkin nanti kalau kemarin soal SKB-nya banyak keluar yang berkaitan dengan perlengkapan jalan ini. Ada dari rambu, ada marka, ada petunjuk, lalu ada fasilitas pejalan kaki trotoar. Ini kemarin, kalau tahun yang kemarin, saya itu ada yang keluar berkaitan dengan fasilitas pejalan kaki atau trotoar. Jadi trotoar itu untuk lebarnya seperti apa, berapa, lalu untuk rambu jalannya itu pemasangannya bagaimana posisinya, lalu untuk pemasangannya itu siapa. Nah, mungkin nanti kita akan bahas di next next bab selanjutnya ya. Untuk kali ini kita akan ya secara garis besar dulu. Nah, lalu kita lanjut. eh, Ini ada sistem jaringan jalan.
Jadi waktu kita dulu kuliah juga kita sudah mempelajari apa itu sistem jaringan jalan. Jadi sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat kegiatan atau pusat pertumbuhan dan simpul transportasi dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanan dalam satu hubungan hierarki. Jadi ada sistem. Jadi dari misalkan jalan kecil menuju jalan sedang, lalu ke jalan yang besar. Lalu biasanya jalan-jalan ini nanti jalan-jalan ini nanti mungkin akan menghubungkan dari suatu tempat ke tempat lain ke tempat pusat kegiatan. Misalkan pusat kegiatannya berada di titik merah ini. Jadi nanti akan terhubung nih seperti sistem syaraf. Jadi dari kecil, dari jalan lokal, menuju jalan kolektor, menuju jalan arteri. Nah, nanti kita akan bahas juga nih, apa tuh jalan arteri, kolektor, jalan lokal itu seperti apa. Jadi jalan tersistem. Mungkin suatu saat kita menemukan nih jalannya tidak tembus. Nah, misalkan ya kita pernah eh, masuk ke dalam gang tertentu, ketemu jalan buntu, berarti memang itu jalannya sudah tidak ada sistem jaringannya. Nah, kita bisa ngeliat ini, oh ternyata yang merah-merah ini saling menghubung. Kalau yang biru-biru ini kan terputus dia. Di sini kalau yang biru jalan desa, jalan lokal primer yang kuning. Nah, ini yang kuning-kuning ini. Jalan kolektor itu yang merah. Jalan arteri ini yang warna ini, ada jalan tol. Ini akan kita bahas next selanjutnya. Jadi kita perlu tahu dulu ya ternyata tadi kita sudah menjelaskan tentang berkaitan dengan jalan. Nah, lalu jalan yang menghubung jalan bertemu dengan jalan-jalan dan dari jalan kecil ke jalan sedang ke jalan besar ini membentuk suatu sistem. Kenapa adanya sistem ini? Karena ada di suatu titik tertentu itu adalah pusat kegiatan atau pusat pertumbuhan. Oke, lanjut di penyelenggaraan jalan dulu. Jadi penyelenggaraan jalan itu apa sih? Jadi penyelenggaraan jalan adalah kegiatan meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan. Pengaturan jalan itu apa? Oh, pengaturan jalan itu adalah kegiatan perumusan, kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan perundang-undangan di bidang jalan. Nah, mungkin untuk pengaturan ini lebih ke spesifiknya ke Kementerian Pekerjaan Umum ya, yang menyusun peraturan perundang-undangan di bidang jalan. Lalu ada pembinaan jalan. Pembinaan jalan ini adalah kegiatan menyusun pedoman dan standar teknis pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan. Jadi ini lebih ke penyusunan pedoman dan standar teknisnya. Lalu ada pembangunan jalan. Pembangunan itu apa? Jadi kegiatan penyusunan program anggaran, perencanaan teknis, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian jalan, dan atau preservasi jalan. Jadi ini kalau ke pembangunan jalan lebih spesifik dia dalam perencanaan dan pelaksanaan konstruksinya. Lalu pengawasan jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan jalan. Nah, pembangunan jalan berkelanjutan ini merupakan konsep pelaksanaan atau penerapan konstruksi berkelanjutan bidang prasarana jalan yang memuat prinsip berkelanjutan dan berbasiskan keseimbangan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial. Seperti itu. Nah, kita tadi sudah belajar tentang apa itu jalan, apa itu sistem jaringan jalan, lalu penyelenggaraan jalannya seperti apa. Nah, jalan di Indonesia ini
dibagi menjadi tiga. Ada jalan yang umum, jadi jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum. Lalu ada jalan khusus, jadi tidak diperuntukkan bagi lalu lintas umum, tetapi kepentingan lalu lintas sendiri. Lalu jalan tol, jalan bebas hambatan, yang merupakan bagian dari sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar. Kalau jalan umum ini penggunanya tidak diwajibkan untuk membayar karena penggunanya umum. Kalau jalan khusus ini tidak semua kalangan bisa menggunakan jalan ini. Jadi misalkan jalan ini khusus untuk pabrik tebu misalkan, pabrik gula. Ya, jalan ini untuk angkutan untuk mengangkut eh, hasil-hasil dari perkebunan tebu. Nah, apakah bisa digunakan umum atau tidak? Kalau secara khusus seharusnya tidak, tapi mungkin ada dari penyelenggara jalan itu memperbolehkan atau seperti apa. Lalu jalan tol itu adalah jalan yang penggunanya diwajibkan untuk membayar. Nah, jalan umum ini nanti akan terbagi menjadi sistem, fungsi, status, dan kelas. Kalau jalan tol ya tidak terbagi karena jalan tol ya satu. Nah, nanti kita akan membahas eh, jalan umum menurut pembagian sistemnya, menurut pembagian fungsinya, menurut pembagian status, dan menurut pembagian kelasnya seperti apa. Nah, untuk jalan tadi sistem itu ada sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder. Sistem jaringan jalan primer ini sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan. Jadi ini jadi menghubungkan simpul-simpul kegiatan ekonomi di tingkat nasional. Lalu ada sistem jaringan jalan sekunder. Jadi sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di kawasan perkotaan. Nah, mungkin nanti akan ada penjelasan secara gambar biar lebih enak. Lalu jalan umum dibedakan berdasarkan fungsinya. Nah, ini ada empat, ada jalan arteri, ada jalan kolektor, lokal, dan lingkungan. Nah, jalan arteri apa tuh yang dimaksud dengan jalan arteri? Jadi jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna. Jadi secara kesimpulan berarti kan dia ini rata-rata untuk kendaraannya itu kecepatannya tinggi dan jalan masuknya dibatasi. Seperti apa sih maksudnya jalan masuknya dibatasi? Mungkin nanti bisa kita lihat dalam peta ya. Lalu ada jalan kolektor. Jadi kalau kolektor ini artinya dia mengumpulkan. Jadi mengumpulkan dari jalan-jalan lokal atau jalan-jalan sedang dimasukkan untuk dihubungkan ke jalan arteri. Jalan lokal berarti jalan yang berfungsi untuk melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat. Kalau jalan lingkungan itu adalah melayani angkutan lingkungan dengan perjalanan jarak dekat. Nah, kalau kita buat tabel, nah, jadi secara garis besar ini ada empat indikator yang membedakan jalan arteri, kolektor, lokal maupun lingkungan. Misalkan indikator angkutan. Kalau arteri ini angkutannya utama. Kalau kolektor itu pengumpul atau pembagi. Kalau lokal itu setempat. Kalau lingkungan ya untuk lingkungan.
Jadi ini indikator dari angkutannya dulu. Oh, berarti arteri itu angkutan utama. Kolektor, pengumpul, lokal setempat, lingkungan ya lingkungan. Perjalanan, oh arteri ini untuk jarak jauh. Kolektor untuk jarak sedang, lokal jarak dekat, lingkungan itu untuk jarak dekat. Untuk kecepatan, kecepatan kendaraan, arteri itu kecepatannya tinggi. Kolektor untuk kecepatan sedang, lokal kecepatannya rendah, dan lingkungan itu kecepatannya juga rendah. Nah, untuk jalan masuk, untuk arteri ini dibatasi, kolektor juga dibatasi, lokal tidak dibatasi, lingkungan tidak dibatasi. Nah, bagaimana kalau kita melihat, nah, ini contoh peta fungsi jalan di Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Jember. Ini nanti kita akan melihat jaringan jalannya. Ini tadi adalah jaringan jalan yang kita lihat tadi, sistem jaringan jalannya seperti ini. Dan nanti kita akan lihat nih, oh di sini ada jalan tol, ada jalan arteri primer, ada jalan arteri sekunder, ada kolektor primer satu, kolektor primer 2, kolektor primer 3, kolektor primer 4, kolektor sekunder, lokal primer, lokal sekunder, lokal lingkungan primer maupun lingkungan sekunder. Kalau yang berkata-kata primer ini berarti dia utama. Sekunder berarti dia adalah eh, untuk lalu lintasnya tidak begitu padat. Nah, untuk lebih detailnya seperti ini. Jadi ini ada jalan arteri, arteri primer. Nah, ada di sini dihubungkan oleh, nah ini ada jalan eh, kolektor primer warna oranye ini. Nah, di jalan arteri ini dia juga ada jalan lokal yang masuk langsung ke jalan arteri ini. Tetapi kalau secara pembahasan tadi, memang untuk jalannya memang pasti dibatasin. Tidak semua lewat langsung ke arteri. Nah, lalu jalan kolektor primer, lalu ada jalan lingkungan seperti ini. Mungkin di kadang di suatu daerah itu ada yang misalkan kayak seperti halnya di Jalan Pantura ya, itu memang ada jalan-jalan yang dimana untuk masuk ke jalan arteri itu pasti dibatasi. Tidak semua gang itu langsung ke arteri. Mungkin di sampingnya ada jalan lagi seperti itu ya. Karena untuk lalu lintas kecepatannya itu adalah relatif cepat. Lalu kita lanjut di status jalan. Tadi ada jalan nasional pembagiannya ya. Ada jalan provinsi, jalan kota, kabupaten maupun desa. Apa sih yang membedakan jalan nasional, provinsi, kota, kabupaten, dan desa? Nah, jalan nasional ini jadi jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibu kota provinsi dan jalan strategis nasional serta jalan tol. Intinya kalau jalan nasional itu adalah menghubungkan ibu kota provinsi satu ke ibu kota provinsi selanjutnya. Mungkin nanti bisa dilihat sih dari eh, gambar atau peta ya. Lalu ada jalan provinsi. Kalau jalan provinsi berarti jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten atau antar ibu kota kabupaten kota dan jalan strategis provinsi. Jalan kota atau jalan kabupaten merupakan jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, antar persil mungkin antar pusat pemukiman. Kalau jalan desa yang menghubungkan antar di dalam desa. Nah, gimana sih kita membedakan jalan, misalkan kita lihat di kita lihat di
jalan ya, yang membedakan jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten seperti apa sih kita bisa membedakannya. Jadi kalau jalan nasional itu cirinya terdapat tanda marka membujur warna putih dan kuning secara bersamaan. Itu dikelola oleh Kementerian PUPR. Jadi kalau melihat jalan yang warna kuning di tengah-tengahnya, oh berarti ini adalah jalan nasional. Kalau jalan provinsi, marka jalan provinsi itu berwarna putih, membentuk membujur, baik garis putus-putus maupun tak terputus. Nah, mungkin untuk lebarnya lebih besar ditimbang jalan kabupaten untuk lebar markanya ya. Nah, untuk mengelolanya ini kalau provinsi adalah gubernur atau pejabat lain yang ditunjuk. Kalau jalan kabupaten, marka jalan kabupaten sama dengan jalan provinsi, hanya berwarna membujur putih saja, baik terputus maupun garis tanpa putus. Namun biasanya jalan kabupaten memiliki ukuran lebar yang lebih kecil dari jalan provinsi dan hanya menghubungkan antar kecamatan. Selain itu, sering kali ditemui jalan kabupaten adalah yang biasanya hanya berupa jalan aspal atau beton saja tanpa ada marka. Nah, dikelola oleh pemerintah kabupaten. Jadi bisa dilihat ya, ketika nanti kita lihat, oh ada jalan yang markanya kuning, oh berarti ini jalan nasional. Oh kalau putih besar, wah ini berarti jalan provinsi, kecil-kecil, oh jalan kabupaten. Nanti kita biar enak. Misalkan ketika di jalan kita melihat nih, oh ini jalannya misalkan ambles nih. Oh ini yang wewenangnya ini wewenangnya siapa sih? Oh kalau ini berarti jalan nasional, wewenangnya Kementerian PUPR. Jadi kita bisa menghubungi Kementerian PUPR biasanya lewat Badan Jalan Nasional ya. Kalau jalan provinsi berarti kita bisa menghubungin Bina Marga setempat. Kabupaten berarti Bina Marga kabupaten setempat. Nah, kalau kita lihat misalkan ini di Jawa Timur, ini ada jalan nasional. Nah, jalan nasionalnya itu yang warna merah tapi enggak double ya. Ini kan double, ini ada double ya. Nah, ini jalan-jalan nasional. Jadi berarti ini jalan-jalan yang dikelola oleh Kementerian PUPR. Kalau jalan provinsi berarti yang warna hijau ini. Oh, provinsi itu adalah mengelola jalan-jalan yang tidak menghubungkan antara ibu kota provinsi dengan ibu kota provinsi lain. Ini kan misalkan ada Surabaya, di sini ada Semarang, di sini ada Yogyakarta. Nah, berarti jalan yang menuju ke Semarang itu dikelola oleh jalan nasional. Jalan yang menuju ke Jogja berarti dikelola oleh Kementerian PUPR. Jalan yang menuju ke Bali berarti dikelola oleh PUPR. Nah, tapi untuk jalan-jalan selain itu, maka itu dikelola oleh pemerintah provinsi. Nah, lalu di dalam jalan-jalan provinsi ini juga ada jalan kabupaten yang warna kuning-kuning ini. Jadi, kalau kabupaten misalkan, di sini ada Kabupaten Jember. Karena Jember misalkan mau ke Banyuwangi, ini juga karena eh, lewatin dari Surabaya ke Bali ini dikelola oleh Kementerian PU. Ini jalan nasional. Kalau jalan provinsi contohnya Jember ke Bondowoso gitu. Nah, ini kan warna hijau jalan provinsi seperti itu. Nah, di Madura juga ada jalan nasional. Ini hampir mengelilingi Pulau Madura ya. Nah, lalu yang kecil-kecil ini adalah jalan-jalan provinsi. Nah, ini merupakan peta status jalan Provinsi Jawa Timur, mungkin yang terbaru ya, karena ini terbitan tahun 2023 yang masih eh, sudah ditandatangani oleh Bu Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur.
Oke, lanjut. Nah, ini contohnya nih di Surabaya, kita contohkan di Surabaya. Jadi ini ada jalan nasional, ini jalan tol, ini jalan tol, merah pekat ini jalan tol. Ini jalan tol eh, Lingkar Surabaya menuju pelabuhan, pelabuhan menuju Gresik. Lalu ini ada jalan tol dari Baru menuju Mojokerto. Nah, ini ada jalan provinsi yang maaf, ini jalan nasional, tapi bukan jalan tol ini dari menuju ke Sidoarjo. Nah, ini ada jalan provinsi yang warna hijau ini dari kalau Surabaya. Hmm, ini berarti eh, jalan provinsi, misalkan kalau di Surabaya ini berarti di daerah menuju Krian ini. Walaupun di sini juga ada jalan jalan nasionalnya. Nah, di sini ada jalan kota-kota berarti yang dikelola oleh Pemkot Surabaya. Kalau yang merah ini jalan tol berarti yang mengelola adalah badan penyelenggara jalan tol itu ya. Entah nanti dari memang Kementerian BUMN dari Jasa Marga atau yang lainnya. Tapi kalau yang merah ini adalah jalan nasional yang dikelola oleh BPJN ya. Lalu yang hijau ini adalah jalan provinsi yang dikelola oleh Bina Marga Pemprov Jawa Timur. Ini juga peta terbaru status jalan Provinsi Jawa Timur. Nah, sekarang pembagian kelas. Jadi tadi kita sudah membicarakan sistem, lalu fungsi, status, ya. Nah, sekarang kita membahas untuk kelas. Jadi jalan itu ada kelas satu, kelas 2, kelas 3 maupun kelas khusus. Apa yang membedakannya? Nah, jadi dari ukuran kendaraan. Jadi ada kelas satu nih. Jadi lebarnya itu kurang dari 2,5 meter. Panjangnya kurang dari 18 dan tingginya kurang dari 4,2 meter. Dengan muatan sumbunya adalah 10 ton. Kelas 2 lebarnya kurang dari 2,5, panjangnya kurang dari 12, tingginya 42, muatannya 8 ton. Ini kemarin keluar waktu SKP. Jadi kelas kelas jalan satu itu muatan sumbunya berapa ton? Mungkin nanti sampean kalian hafalkan ya, siapa tahu keluar. Jadi mungkin ini juga kok terlalu banyak ya materinya ya, tetapi ini dasar ya, dasar ketika kalian nanti untuk bisa belajar untuk kedepannya lebih bagus. Kalian harus belajar dulu sih materi-materinya seperti apa. Nanti kalau kalian materinya sudah kuat, baru soal belajar soal-soal. Beda kalau kalian belajar SKD ya. Kalau SKD itu belajarnya banyak soal latihan. Tapi kalau SKB ini harus ilmunya harus tahu dulu sebelum mengerjakan soal. Karena nggak bisa kita logika. Itu susahnya sih. Jadi harus tahu ilmunya dulu untuk mengerjakan soal di SKB. Oke, lanjut ya. Nah, ini apa sih yang membedakan antara kelas satu, kelas 2, kelas 3? Kecepatan rencana. Nah, ini arteri primernya kalau kelas satu 60 kilo, kolektornya 40, arteri 30, kolektor sekundernya 20. Kelas 2 mirip-mirip. Kelas 3 mirip sama juga. Nah, biasanya yang membedakan itu lebih ke berat kendaraan yang melintasinya. Oh, 60 ton, 8 ton, lalu lebarnya, lalu apa namanya, eh, tinggi kendaraan yang melaluinya, seperti itu. Nah, mungkin nanti ini untuk kelandian, lajur, mungkin nanti kita akan belajarnya lebih ke di bab selanjutnya, yaitu adalah persyaratan teknis jalan. Nah, ini keluar nggak ya Mas kira-kira ya? Wah, ini keluar kemarin nih. Kelandian maksimal pada jalan itu berapa persen?
A, 10% B, 8% C, 9% berapa gitu. Nah, ini keluar. Jadi banyak belajar dulu sebelum ke soal-soal. Biar nanti kalian punya ilmunya dulu ya. Seperti itu. Nah, nanti untuk pembahasan nanti mungkin eh, kita akan bahas juga untuk soal-soal. Mungkin nanti kalau sudah selesai semua babnya, baru nanti ada saya buatkan link nanti untuk soal-soal ya, untuk belajar. Atau coba tes online mau bisa Google Form, nanti saya buatkan ya. Kalau nanti semoga saja sempat saya membuatkan. Pokoknya diikuti saja sih, dipantengin saja nanti YouTube saya ya. Oke, lanjut untuk pembahasan bagian-bagian jalan. Jalan itu setiap jalan itu harus ada bagian-bagiannya. Jadi pembagiannya itu ada ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan. Nah, jadi kalau secara ini gambarnya ini ya, oh ada lalu lintas, ada bahu, ada ambang pengamanan, ini termasuk ruang manfaat jalan. Lalu untuk ruang milik jalan ini ya tambah dikit, ya kan. Ada ruang pengawasan itu sampai ke rumah-rumah orang. Seperti itu. Mungkin nanti ini penjelasannya. Nah, ruang manfaat. Jadi ruang manfaat jalan itu meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, ambang pengamanan, serta bangunan utilitas. Jadi ada median, jalur tepi, jalur lalu lintas, ada bahu. Ini lalu ada ruang landscape, trotoar, saluran ini termasuk ruang manfaat. Jadi ruang yang dimanfaatkan untuk jalanan. Kan seperti itu ya. Kalau ruang milik jalan berarti ruang meliputi daerah manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar daerah manfaat jalan. Artinya apa? Ruang milik jalan itu artinya kalau ada tanah yang sesudah ruang manfaat jalan itu disebut dengan ruang milik jalan. Kalau ruang pengawasan berarti mengawasi, artinya di kanan kirinya nanti ada apa sih? Jadi ada pengawasan jalan itu. Jangan sampai nanti sudah dibentuk ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, ternyata tidak sesuai ruang pengawasannya misalkan. Oh, rencananya dulu ini ternyata pabrik atau sawah. Kok sekarang dibangun kayak gini? Seperti itu. Jadi sebenarnya ya nggak hanya melihat di ruang manfaatnya aja, kita juga melihat di sekitarnya ruang pengawasan jalan. Misalkan sini ada pohon besar, nah kan diawasin tuh, jangan sampai nanti pohonnya ambruk mengelewat, kena jalan. Nah, pengawasan, makanya disebut pengawasan. Di sini ada bangunan tinggi, kena angin puting beliung, kena jalan sini. Kan seperti itu contohnya ya. Makanya disebut dengan ruang pengawasan. Jangan sampai misalkan ada pohon besar, tahu-tahu ambruk. Makanya kadang-kadang dipotongin seperti itu ya. Ini contohnya saya ambil dari Google Map. Ini nggak ada ini eh, saluran irigasinya kayaknya ya. Saya nggak tahu ini ada apa enggak ya. Kalau sini kayaknya ada. Ini median, lalu lintas, bahu jalan. Nah ini jalan nasional nih tadi kan. Oh kalau kuning itu jalan nasional. Oh saya baru tahu saya gitu. Kan seperti itu ya. Oke lanjut saja. Nah seperti tadi saya jelaskan. Misalkan kita ada jalan terhalang oleh bukit atau sungai, maka dibuatlah untuk mendukung fungsi jalan, dibangun penghubung berupa jembatan terowongan guna mengatasi rintangan ruas jalan. Bayangkan kalau ini, bayangkan ini ya, ini kamu gali, gitu. Wah, kan berapa biayanya? Belum untuk menjaga stabilitas lereng. Seperti itu. Oke, lanjut. Ini juga di Jalan Lingkar Nagrek. Nah, sekarang
berkaitan dengan penguasaan atas jalan. Jadi penguasaan atas jalan itu sebenarnya pada negara. Tetapi negara memberikan wewenang nih kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pemerintah desa. Jadi mungkin eh, untuk negara ini memberikan wewenang ini untuk pemerintah daerahnya ada Pemda provinsi, Pemda kabupaten maupun Pemda kota. Nah, seperti apa sih? Nah, wewenang pemerintah pusat. Ya, wewenangnya apa? Nah, kalau pemerintah pusat itu adalah pengembangan sistem jaringan jalan secara nasional, penyelenggaraan jalan secara umum, dan penyelenggaraan jalan nasional. Nah, untuk sistem jaringan jalan secara nasional ini memperhatikan apa? Memperhatikan rencana pembangunan jangka panjang nasional, rencana tata ruang wilayah, tataran transportasi nasional, implementasi pembangunan berkelanjutan, rencana pengembangan kawasan. Nah, Indonesia juga sudah ada rencana pembangunan jangka panjang nasional. Itu Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024. Nanti bisa dibaca ya. Lalu Indonesia Emas, yaitu visi Indonesia 2045, 100 tahun Indonesia Merdeka. Indonesia harus bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Lalu pemerintah daerah provinsi, wewenangnya apa? Berarti menyelenggara meliputi jalan provinsi. Kabupaten berarti penyelenggaraan jalan kabupaten. Kota berarti jalan kota, desa berarti jalan desa. Seperti itu. Nah, pengaturan sekarang pengaturan jalan. Jadi pengaturan jalan itu ada beberapa. Ada pengaturan jalan secara umum, ada pengaturan jalan nasional, pengaturan jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan kota. Kalau secara umum, jadi ada pembentukan peraturan perundang-undangan, perumusan kebijakan, pengendalian penyelenggaraan jalan, penetapan norma, standar prosedur, dan kriteria pengaturan jalan. Lalu pengaturan jalan nasional, berarti penetapan fungsi jalan. Fungsi jalannya untuk arteri, kolektor, untuk menghubungkan simpul transportasi nasional. Penetapan status jalan nasional dan perencanaan jalan umum. Nah, mungkin di sini nanti ada ketetapan entah dari peraturan PUPR, penetapan jalan nasional, seperti itu. Nanti bisa dibaca. Kalau jalan provinsi, saya buka tadi juga sudah ada penetapan eh, status ya jalan itu di peraturan pemerintah Provinsi Jawa Timur itu sudah ada. Mungkin bisa dibuka di aplikasinya Bina Marga ya. Itu ada sudah bisa tinggal download untuk di Jawa Timur ya. Dan untuk pengaturan jalan kabupaten sama dan kota juga sama. Nah, pembangunan jalan. Pembangunan jalan itu ada dua tipe ya. Pembangunan jalan dari nol atau perbaikan jalan atau preservasi jalan. Preservasi ini banyak keluar. Preservasi ini nanti indikatornya apa? Misalkan ini sering keluar, sering banget keluar. Misalkan pakainya iri, indeks rocks, uh, indeks ya. Nah, misalkan pakai roughness index misalkan. Itu nilai misalkan sedang itu nilainya berapa, parah itu nilainya berapa itu dihafalkan. Mungkin nanti next kita akan belajar berkaitan dengan preservasi jalan. Itu banyak keluar itu. Oke, jadi ada pembangunan jalan dari nol maupun perbaikan jalan. Nah, untuk pembangunan jalan umum itu ada beberapa tahapan atau kegiatan yang harus dilalui. Ada penyusunan program dan anggaran. Jadi penyusunan program pembangunan jalan harus bersinergi dengan sistem transportasi dan sistem logistik. Penyusunan program pembangunan jalan sebagaimana dimaksud harus berdasarkan rencana tata ruang maupun rencana jangka panjang seperti itu ya. Lalu dukungan anggaran
meliputi ada belanja kementerian atau transfer ke daerah atau pembiayaan lain. Perencanaan teknis, jadi perencanaan teknis ini melingkupi perencanaan teknis jalan, penghubung maupun pelengkap. Makanya ada jalan, jembatan, dan terowongan. Harus dilengkapi dengan kajian keselamatan dan implementasi pembangunan. Nah, pengadaan tanah, penyelenggaraan tanah untuk pembangunan jalan. Lalu pelaksanaan konstruksi ini wajib memenuhi standar konstruksi jalan sesuai dengan ketentuan. Lalu ada pengoperasian jalan, wajib memenuhi standar layak fungsi jalan. Nah, preservasi ini pemeliharaan rutin berkala rehab, rekonstruksi pelebaran. Ini kemarin keluar nih SKP nih. Kalau pemeliharaan rutin itu nilainya harus berapa? Pemeliharaan berkala itu nilainya berapa? Rehab. Kalau mau rekonstruksi itu nilainya berapa? Ini akan ada indikator. Misalkan nilainya 8. 8 itu masuk kategori apa? Pemeliharaan rutin atau pemeliharaan berkala atau rehabilitas. Nah, nanti dicari sebelum kita untuk lanjut ke bab selanjutnya ya. Nah, ini jalan, peta jalan tol yang saat ini sudah hampir mau sampai ke Banyuwangi, sudah sampai di Situ Bondo. Ini masih proses. Nah, mungkin nanti untuk selanjutnya ada jalan tol dari Jogja ke Semarang. Ini Jogja Solo juga sudah hampir selesai. Semarang ke Kudus. Ya. Jadi jalan tol, jalan bebas hambatan. Penyelenggaraan jalan tol. Jadi penyelenggaraan jalan tol tersebut meliputi pengaturan jalan tol, pembinaan jalan tol, dan penguasaan jalan tol dan pengawasan jalan tol. Nanti SKP keluar nggak? Pasti keluar. Kemarin itu keluarnya adalah badan yang penyelenggara jalan tol itu apa. Nah, mungkin nanti ada singkatan-singkatannya mungkin dibawakan ya. Lalu evaluasi penyesuaian tarif tol, ini 2 tahun sekali, pengaturan tarif seperti apa, dan badan penyelenggara pengatur jalan tol ada BPJT. Nah, mungkin itu penjelasan kita pada bab 2 ini. Mungkin udah ada beberapa kisi-kisi ya tadi ya, yang mungkin kemarin waktu tes saya itu keluar, mungkin nanti bisa kalian eh, belajar lagi untuk selanjutnya. Mungkin dari saya cukup sekian. Next kita akan bahas di bab 3 ya. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.